aku dipaksa untuk berubah. Padahal kan perubahan itu bisa datang dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau diubah, kalau kita mau berubah, itu harus dari diri kita, kemauan kita dulu. Kalau kita dipaksa gitu kan nggak bisa. Jadi memang harus ada yang namanya proses dulu. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Hari ini bersama dengan saya ada Kiki. Halo Kiki, apa kabar? Halo Ci, kabarku baik Ci, puji Tuhan. Terima kasih udah datang ke Forfoxa, membagikan pengalaman kamu supaya bisa menjadi inspirasi dan juga kekuatan untuk orang-orang yang mendengarkan. Ya, jadi singkatnya keluarganya Kiki ini banyak perbedaan, tapi di dalam perbedaan-perbedaan itu mereka tetap bisa menjadi suatu keluarga yang utuh dan Kiki juga bisa menjadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan untuk dia. Kiki bisa ceritakan sedikit tentang keluarga kamu ya? Jadi aku dari 5 bersaudara. Aku anak ketiga. Papa mama itu beda keyakinan. Papa Buddha dan mama itu Muslim. Gitu. Dulu Cece dan adikku itu memegang keyakinan Kristen, dan dari situ dulu aku juga belum Kristen gitu. Tapi setelah dulu aku melihat mereka itu doa syafaat, kok rasanya hangat ya gitu kan. Aku diajak dari situ, tapi aku masih Buddha saat itu. Dan dari situ aku kayak mulai melihat, wah ini kayaknya aku suka nih, maksudnya siblings yang seperti ini yang aku inginkan gitu. Cuma pada saat itu aku tinggalnya di Bogor, jadi aku nggak bareng-bareng mereka gitu. Jadi di dalam keluarga kamu ini berbeda-beda agamanya ya? Iya, Mama beda. kamu Muslim, papa kamu Buddha, dan Cece dan adik kamu Kristen, dan kamu juga akhirnya memilih yang sesuai dengan keyakinan kamu gitu ya. Gitu. Di Forfoxa ini kita menghargai semua agama ya, dan saya yakin agama dan kepercayaan adalah hal pribadi dan itu adalah keputusan kita masing-masing. Bagaimana sih keluarga kamu menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Kamu sempat bingung nggak? Awal sempat bingung ya, karena satu sisi kayak bingung mau ikut siapa gitu kan. Tapi dari situ aku kayak mulai merasakan, setelah aku kan sekolah budaya waktu itu. Tapi ketika aku ikut kelas Kristen gitu, aku mulai kayak merasakan nih, kok Kristen tuh kayak lebih hangat gitu ya, kayak lebih merangkul gitu. Pandangan personal kamu ya? Iya, pandanganku seperti itu. Dan di situ aku mulai ikut temanku gereja saat itu. Memang sih awalnya kayak papa mama tuh kayak lihat, lu tuh tiap minggu kemana sih gitu kan. Aku bilang aku sih nggak pernah bilang kalau aku tuh ke gereja gitu. Tapi aku tuh kayak masih malu gitu untuk bilang aku tuh ke gereja. Nah, dari situ kayak aku mulai ikut tiap minggunya gitu sampai aku tuh dibaptis gitu. Jadi itu adalah keputusan sendiri ya? Iya. Bukan karena, jadi ibu kamu agamanya berbeda, ayah kamu berbeda, dan kamu sendiri berbeda gitu ya? Dan apakah ada tuntutan dari orang tua kamu harus ke satu agama tertentu atau semua terserah kamu? Puji Tuhannya tidak ada gitu. Jadi mereka tuh kayak apa ya, mereka mengizinkan kalian mau percaya apa, karena semua agama itu mengajarkan kebaikan juga kan gitu. Jadi dari mereka terserah kamu aja, kamu enaknya di agama mana. Mereka memberikan kebebasan ya untuk kamu dan saudara-saudara kamu juga. Betul. Wow, tapi kamu sempat bingung pasti ya, karena kan kamu bilang kamu sempat ke sekolah Buddhis juga, tapi kamu juga ke gereja juga. Bagaimana kamu menghadapi perbedaan-perbedaan itu? Menghadapinya sih nggak gampang ya. Pasti penuh kayak perbedaan sudut pandang juga. Dan dari situ aku kayak mulai aku juga saat itu aku belum punya mentor gitu. Dan tapi dari situ aku kayak apa yang aku dapat saat aku ibadah gitu, awalnya aku praktekkan di rumah itu saya nggak bisa, karena setiap yang aku lakukan itu kayak menurut mereka tuh salah gitu, dan itu memang sulit ya. Tapi dari situ aku mulai belajar untuk kayak aku tuh bisa memberikan teladan di rumah itu. Bisa dikasih nggak contohnya seperti apa?
Ya contohnya tuh kayak misalnya keluargaku itu kan gede ego semua ya gitu. Papa mama egonya tuh masih gede lah, masih tinggi gitu. Dan kadang kita tuh suka konflik dari cara kita ngomong gitu. Kayak misalnya intonasinya lebih tinggi gitu. Itu kan kalau papa kalau ngomong tuh intonasinya gede gitu kan. Nah, aku belajar untuk kayak mendengarkan mereka ngomong itu, dan aku coba kayak untuk apa ya, tidak denial orangnya saat mereka tuh ngasih tahu aku begini-begini. Dulu tuh aku kalau dikasih tahu tuh aku kayak susah dibilangin gitu kan, dan dari situ aku mulai kayak menjadi teladan dulu di rumah kalau mereka tuh memang pengen berubah gitu kan, kalau memang pengen punya keluarga tuh yang kita bisa menjadi teladan di situ. Wow, ya. Ada nggak cerita yang bisa kamu sharing ke kita tentang perbedaan-perbedaan di rumah, misalnya waktu hari raya atau waktu kamu menjalankan ibadah? Ada sih. Jadi lucunya sebenarnya kalau misalnya kita ada, jadi kan di rumah itu yang di rumah itu kan ada 3 agama sebenarnya. Ya. Kristen, Buddha, sama Muslim. Papa kan itu merayakan Imlek, Mama merayakan Lebaran, dan dari situ sebenarnya kayak agak bingung ya. Setiap hari raya tuh kita merayakan gitu kan, dan dari situ kayak ya udahlah saling menghargai aja. Wow, gitu. jadi setiap perayaan merayakan ya. Imlek merayakan, Idul Fitri merayakan, dan Natal pun merayakan. Iya. Wah, happy dong, banyak perayaan jadinya ya, saling menghargai perbedaan. Ya pusing sih, Ci. Seberapa penting sih kita menghargai perbedaan menurut kamu? Itu penting banget. Ya. Kalau kita tidak menghargai satu sama lain, kita akan konflik. Adanya konflik terus di rumah gitu kan. Jadi kan rumah serasa kayak neraka ya. Karena memang nggak ada yang benar, manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan memang salah satunya adalah kita merendahkan hati kita. Wow. Gitu. Kita juga ya mungkin kita beda, tapi kita bisa jadi terang kok di rumah itu gitu. Tanpa memaksakan Iya. keyakinan kita gitu ya. Iya, betul. Cukup dengan jadi teladan gitu ya. Wow. Dan menunjukkan kasih ya pastinya. Iya. Jadi tidak perlu memaksakan suatu ajaran atau doktrin, tapi cukup menjadi teladan dengan apa adanya kita. Iya, betul. Jadi untuk di keluarga kamu semuanya menghargai perbedaan, termasuk dari Cece dan adik kamu juga? Awalnya tidak bisa ya kita ya, tapi setelah berjalannya waktu kita mulai menerima keadaan gitu kan, dan kita juga tidak bisa menuntut gitu kan. Dari situ kita bisa saling menghargai walaupun kita berbeda gitu. Karena ya memang kita nggak bisa memaksakan keputusan orang. Jadi apapun keputusannya ya nggak apa-apa, kita semua keluarga kok gitu kan, semua mengajarkan kasih, dan kita ini satu darah lah, jadi nggak adalah kita ribut-ribut kayak gitu. Wow. Jadi kamu fokus kepada persamaan dibanding perbedaan, yaitu adalah kita ini sedarah, kita ini keluarga. Jangan fokus kepada perbedaan, oh kamu beda keyakinan, saya beda keyakinan, tapi lebih ke yuk kita sama-sama supaya kita juga jangan konflik gitu. Seperti yang kamu bilang, kalau kebanyakan konflik di rumah kayak neraka. Iya, betul. Wah, ini cara pandang yang menurut saya sangat menarik. Jadi kamu tidak memaksakan keyakinan kamu, orang tua kamu juga tidak memaksakan keyakinan kamu, karena sebetulnya segala sesuatu yang dipaksakan juga tidak akan berjalan dengan baik ya. Betul, benar. Pernah nggak kamu merasa kayak kalau aku one day dipaksa, aku ikutin aja, tapi sebenarnya aku nggak begitu gitu? Sebenarnya sih pernah ya, kayak kita tuh dipaksa, misal deh aku dipaksa untuk berubah, padahal kan perubahan itu bisa datang dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau diubah, kalau kita mau berubah, itu harus dari diri kita, kemauan kita dulu. Kalau kita dipaksa gitu kan nggak bisa. Jadi memang harus ada yang namanya proses dulu. Wow. Gitu. Jadi dari pengalaman kamu, apapun yang dipaksa itu tidak baik. Tidak baik. Iya. Karena kita semua perlu proses untuk berubah. Iya, betul. Nggak instan langsung berubah gitu ya. Iya. Justru yang instan itu pondasinya nggak kuat. Wah, sangat menginspirasi cerita kamu dan pengalaman kamu. Ada lagi nggak cerita waktu kamu di masa kecil yang bisa kamu bagikan tentang perbedaan-perbedaan di keluarga kamu? Perbedaan sebenarnya sih ini lebih ke apa ya?
ya namanya juga anak-anak ya dulu mikirnya. Jadi aku kan secara akademis aku tidak pintar ya Ci. Oke. Jadi papa tuh kadang suka membandingkan aku dengan ceceku gitu. Setiap ada PR matematika lah tepatnya, aku nggak bisa gitu. Tapi papa tuh kayak apa sih, menuntut aku tuh kayak, lu kayak Cece lu tuh belajar sendiri gitu kan, lu masa kayak gini aja nggak bisa, maunya diajarin mulu, kapan pinternya gitu kan. Aku tuh dari situ kayak merasa, papa kok pilih kasih ya, maksudnya kan aku juga mau berusaha untuk belajar, tapi Iya. dari situ aku sudah dapet kayak apa ya namanya, intimidasi tuh seperti itu, bahwa aku tuh bodoh gitu, padahal kan aku nggak gitu Iya. sebenarnya aku memang tidak tidak terlalu bagus di pelajaran itu aja gitu. Jadi kadang perbedaan-perbedaan itu memang ada ya. Kadang orang tidak semuanya berprestasi mungkin di satu pelajaran, tapi Iya. mungkin prestasinya atau kelebihannya di bidang lain. Iya betul. Dan harus dihargai, jangan terus-terusan istilahnya disudutkan karena sesuatu yang dia tidak bisa. Karena sebetulnya setiap orang punya kelebihan masing-masing Iya ya. betul. Sangat menarik. Kalau kamu sendiri, interest kamu di bidang apa sih? Sampai saat ini sih aku masih ya sebenarnya, bukan berarti aku tidak aku tidak tahu gitu diriku, tapi dari yang Tuhan lihat itu aku tuh Tuhan taruh aku tuh untuk di proses yang usaha sepertinya gitu. Usaha. Jadi kamu sedang menjalankan usaha juga? Iya betul. Wow, bisa diceritakan nggak yang kamu ceritakan tentang berproses itu gimana sih? Berproses itu ya, jadi proses versi aku ya Ci ya. Jadi dalam berproses itu memang kayak kita tuh didatangkan dulu badai gitu kan. Itu kan cara Tuhan mendewasakan kita. Karena gimana sih cara orang bisa dewasa, ya kita harus mau diproses gitu kan. Prosesnya enak gak? Enggak. Aku itu tidak enak karena banyak sekali yang menurutku ini tuh kejam banget gitu kan. Aku diproses sendirian gitu kan. Tapi kenapa aku bisa mengalami itu sendirian dan orang-orang tuh nggak ada yang mengerti aku saat itu. Dan ternyata itu cara Tuhan untuk aku bisa lebih kayak dekat lagi sama Tuhan. Mungkin karena selama ini aku sudah jauh sama Tuhan gitu kan. Makanya di saat badai datang, ya udah lu tundukkan kepala lu gitu. Tadi kamu sempat cerita juga tentang kamu berproses dan kamu sempat mengalami kecelakaan ya kalau nggak salah. Bisa diceritakan nggak gimana itu prosesnya? Oke, jadi dulu aku tuh 14 tahun yang lalu aku pernah kecelakaan gitu. Itu zaman masih aku sekolah. Waktu itu aku for good di Bogor gitu sekeluarga. Dan dari situ papa mama kan masih bolak-balik Jakarta karena papa masih kerja di Jakarta, mama masih balik juga ke Jakarta karena ngurus Cece sama adik tuh masih sekolah di Jakarta gitu. Dan akhirnya pulang sekolah itu aku kecelakaan motor gitu kan. Aku sama temanku, kami masuk lubang, tapi aku tidak sadarkan diri langsung. Puji Tuhannya aku nggak ditabrak apa-apa gitu Ci. Tapi motorku juga nggak kenapa-napa. Tapi aku pingsan saat itu. Aku pingsan, aku dibawa ke tiga klinik menolak karena tidak ada alat medis yang lengkap gitu kan. Akhirnya teman-temanku bawa aku ke rumah sakit yang gede, tapi rumah sakit ini nggak mau menerima kalau nggak ada walinya gitu kan. Akhirnya temanku nggak tahu gimana caranya, mereka telepon orang tuaku. Papa masih kerja saat itu, mama masih di Jakarta. Aku udah kayak berpikir aku mati saat itu. Karena memang itu benar-benar aku benar-benar plek pingsan. Gitu. Dan akhirnya dari situ ternyata ada saudara mama yang tinggal di Bogor juga. Akhirnya dipanggil lah ke rumah sakit, dan dari situ mulai ditangani sama rumah sakit juga kan, karena sudah ada tanda tangannya. Dan dari situ aku mulai dokter bilang katanya aku ada pendarahan di kepala gitu, dan yang akhirnya harus dioperasi. Dan aku dibotakin Ci gitu. Operasinya operasi kepala sebelah kanan gitu. Berarti lumayan Ci, lumayan parah juga ya, sampai kamu tidak sadarkan diri dan harus dioperasi. Iya betul. Dan dari situ aku kayak kehilangan citra diriku gitu kan, karena
aku udah ngerasa aku nggak cantik lagi saat itu. Karena hilang rambut juga ya, Iya. semuanya kan mahkota wanita ya. Iya bener Ci, karena kan mahkota wanita rambut ya. Iya. Nah dari situ aku kayak mulai, Tuhan kenapa sih harus aku orangnya gitu kan, gitu. Terus aku mulai kayak apa ya? Aku mulai kayak marah lah sama diriku gitu. Kenapa sih harus gua? Kenapa sih harus dioperasi kepalanya? Tapi dari situ teman-teman sekolahku gitu kan, lebih tepatnya komunitas komsel sekolah gitu kan, mereka datang kunjungin aku masih yang penuh selang kepalanya. Terus apa namanya, teman-temanku ngelihat ada yang teman cowok juga kan, kita rasanya jadi kayak insecure gitu kan. Iya, dikunjungi di saat kondisi lagi. Iya lagi, maksudnya lagi hancur-hancurnya gitu. Mereka nyanyi, mereka mendoakan gitu kan. Dari situ aku mulai kayak, oh gini ya ternyata Kristen itu tuh penuh kasih gitu loh. Mereka tuh kayak bener-bener dari situ Tuhan tuh kayak menyentuh hati aku. Kiki nggak apa-apa loh kalau lu masih botak, rambut tuh bisa numbuh. Tapi aku tuh baiknya Tuhan nggak kasih aku kecacatan. Aku nggak luka yang parah banget, kulitku, mukaku hancur, enggak. Tuhan masih kasih aku satu kali nyawa lagi gitu kan. Dan dari situ aku mulai kayak aku kayak sadar gitu, seandainya Tuhan nggak kasih aku kesempatan, aku udah mati konyol saat itu. Iya. Orang tuaku di Jakarta, aku di Bogor sendirian gitu kan, aku nggak kenal siapapun gitu, teman-teman juga baru gitu. Dari situ aku kayak mulai merasakan gitu kan, oh ini ya ternyata namanya teman-teman tuh komunitas yang sehat gitu kan. Mereka tuh saling mendoakan, mereka saling nyanyi buat aku gitu kan. Mereka saling menguatkan saat itu. Aku di situ merasa kayak, oh Tuhan, aku berterima kasih nih justru gitu. Aku nggak tahu Tuhan Yesus tuh siapa. Dari situ kayak yaudah aku mulai Tuhan mulai kayak melawat hatiku nih sedikit-sedikit begitu. Wow, jadi komunitas itu bener-bener peduli dengan kamu, datang ke kamu bahkan di kondisi kamu yang kamu merasa hancur dan malu karena nggak ada rambut, tapi di situ mereka malah menguatkan kamu, nyanyi untuk kamu, merangkul kamu, memberikan kamu kekuatan gitu ya. Wow. Yeah. Gimana kamu temukan komunitas itu? Apa ya? Jadi kan aku dulu di Bogor juga, aku sebenarnya masih agamaku itu waktu itu masih Buddha pelajarannya. Aku tuh suka keliling-keliling orangnya, aku tuh jahil. Aku ikut ibadahnya mereka yang Kristen ini. Aku ikut, terus aku tuh punya teman di sana. Jadinya teman sekelas juga ada kan. Yeah. Nah, setelah mereka tahu aku kecelakaan, mereka benar-benar mengunjungi aku. Dari situ aku mulai kayak mengenal, oh ini ya namanya tuh komunitas yang memang benar-benar sehat gitu loh. Maksudnya mereka tuh tidak kenal aku tapi mereka datang. Gitu. Maksudnya tidak melihat rupaku saat itu, tapi mereka tuh datang dengan hati yang benar-benar tulus untuk mendoakan dan menguatkan. Padahal juga kamu waktu itu gak mau ke sana, baru iseng-iseng aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata mereka peduli sama kamu gitu. Iya betul. Dan dari situ kayak memang ini kayaknya jalan Tuhan untuk untuk menarik aku kali ya, lebih tepatnya gitu. Wow. Gitu. Jadi apakah hal itu yang membuat kamu yakin dengan pilihan kamu, dengan keyakinan kamu, atau ada hal lain yang membuat kamu memilih keyakinan kamu? Awalnya sih aku kayak belum terlalu percaya Tuhan ya, tapi karena datangnya musibah itu, aku semakin percaya Tuhan itu memang beneran ada. Yesus lah sebagai juru selamatku saat itu. Ya. Gitu. Jadi itu kenapa aku kayak yakin benar-benar bahwa kesempatan ini itu datang dari Tuhan. Wow. Gitu. Ada nggak sih yang pernah memaksa kamu untuk mengikuti keyakinan kamu seperti sekarang ini? Tidak ada. Jadi dari diri kamu sendiri ya? Iya, dari diriku sendiri. Apa awalnya kamu yakin dengan keyakinan kamu? Karena kan latar belakang keluarga kamu berbeda. Ya.
kenapa aku bisa yakin ya dengan kepercayaanku saat ini, karena salah satunya adalah penyertaan Tuhan tuh yang luar biasa dalam hidupku. Setiap proses badai itu yang Tuhan kasih, awalnya aku tuh kayak bener-bener aku tuh kayak udah hopeless lah Ci sama hidupku gitu kan. Ditambah lagi kayak apa ya, orang-orang yang meninggalkan aku saat aku tuh lagi hancur-hancurnya gitu. Tapi entah kenapa Tuhan tuh memberi aku kekuatan gitu kan, perjalanan iman yang luar biasa. Aku berdoa sama Tuhan dari awal aku beribadah ke gereja, masuk gereja. Aku bilang, Tuhan tolong lawat keluargaku, tolong lawat kedua orang tuaku untuk mereka bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan akhirnya kemarin di tahun akhir 2024 dan di awal tahun 2025 papa mama itu datang ke gereja ibadah bareng gitu kan, dan adikku juga, dan itu salah satu yang bikin aku percaya Tuhan itu beneran ada. Tapi kamu tidak memaksa ya, tidak ada. Aku tidak memaksa mereka sama sekali. Dan adikku juga yang bontot ini tadinya dia itu juga bingung dia mau pilih apa gitu kan. Dia ikut retret, aku ajak ikut retret sih awalnya, retret di gereja kami. Itu awalnya aku cuma bilang mau ikut gak nih, kita ada acara retret gitu kan. Dia mau ikut dan akhirnya sampai sekarang dia ikut beribadah sama aku gitu. Itu salah satu cara Tuhan yang luar biasa dalam hidup aku gitu. Luar biasa. Perbedaan-perbedaan yang kamu alami sejak kecil hingga sekarang dan membentuk kamu seperti sekarang ini. Bagaimana sih kamu melihat masa depan kamu nanti? Apakah kamu menghargai perbedaan seperti yang ada di keluarga kamu, atau kamu memilih untuk kalau bisa jangan berbeda? Kalau aku mau memilih ya, aku pastinya aku nggak mau yang berbeda. Kenapa? Karena perbedaan itu aja yang sudah kayak apa ya, Tuhan kan bilang kita itu harus cari yang seiman lah gitu kan. Jadi aku kayak butuh sosok yang memang yang maksudnya yang seiman aja. Kadang kita suka konflik gitu kan ya, gimana kalau yang nggak seiman gitu, dan Tuhan kan bilang carilah yang sepadan dan seiman gitu kan. Jadi aku butuh yang dua itu, jadi aku mau yang sama-sama sih Ci, maksudnya yang se-value dan satu prinsip juga gitu. Karena aku sudah melihat dari keluargaku gitu ya, mereka yang nggak apa sih, yang bukan nggak sepadan ya, tapi mereka yang nggak satu pemikiran aja tuh masih suka berantem gitu kan, masih suka konflik. Gimana aku ke depannya gitu, aku tuh sudah melihat gambaran orang tuaku, keluargaku seperti ini, dan aku nggak mau punya keluarga aku nanti itu seperti itu lagi gitu. Jadi kamu merasa bahwa keluargaku yang berbeda-beda ini, kamu tidak mau memiliki keluarga yang berbeda untuk masa depan kamu. Itu penilaian pribadi kamu seperti itu ya. Iya. Karena apa sih sebetulnya yang paling sulit dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam keluarga ini sebetulnya apa? Sudut pandang sama value yang kita jalani sih gitu. Apa sulit buat kamu untuk ngobrol sama orang tua kamu karena punya keyakinan yang berbeda? Mungkin salah satunya iya ya, tapi ya itu kan kadang cara kita bisa berkomunikasi dengan mereka tuh gimana. Sebenarnya agak kalau ngomongin sudut pandang tuh sebenarnya agak melenceng gitu kan. Sudut pandangku seperti ini karena value yang diajarkan seperti ini gitu kan, tapi sudut pandang mereka berbeda lagi nih gitu. Dan itu kan kayak agak sulit ya untuk disatukan supaya bisa satu pemikiran gitu kan. Dan akhirnya kayak ya salah satu kan namanya juga orang tua ya, kita harus bisa coba mendengarkan dia dulu. Kalau memang sudut pandang dia seperti itu, ya udah kita coba kayak gimana ya, kita bisa saling komunikasi tuh biar kayak nyambung tuh gimana sih gitu. Jadi kayak belajar lah lebih tepatnya, Cari jalan tengah ya. iya. Jadi kalau kamu lagi ngobrol dengan kedua orang tua kamu dan saat sudut pandangnya berbeda, apa kamu tetap melanjutkan pembicaraan atau kamu memilih untuk stop pembicaraan? Kalau sudut pandangnya sudah beda, Ya. Mungkin aku akan stop kali ya. Karena kalau diteruskan bisa kayak nanti mereka konflik nanti gitu. Dan kamu menghindari konflik itu? Aku menghindari gitu.
kamu tidak mau memaksakan sudut pandang kamu juga ya, karena ya itu tadi, kalau terlalu dipaksakan dan terlalu memaksakan, nantinya suasana rumah jadi nggak enak. Iya betul. Yang ada hubungan jadi semakin renggang gitu kan. Iya. Jadi kalau kamu lihat ke depan, jika kamu ingin membuat suatu keluarga, menikah dan punya anak, apakah kamu akan memberikan kebebasan untuk anak-anak kamu seperti orang tua kamu memberikan kamu kebebasan? Gimana ya? Sebenarnya kita sebagai orang tua kan pasti pengen anak bahagia. Tapi kalau itu di luar dari ajaran Tuhan kayaknya tidak, Ci. Gitu. Karena kita kalau sudah jadi orang tua kan kita adalah wakilnya Tuhan ya. Berarti aku harus bisa membimbing dia sampai sesuai dengan yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi aku nggak mau anakku nantinya tuh beda gitu loh, maksudnya beda jalan gitu. Jangan lah, kalau bisa sih jangan. Iya, balik lagi kita mengingatkan di komunitas Forfoxa ini kita menghargai dan menghormati setiap agama masing-masing ya, karena agama itu adalah pilihan pribadi dan itu adalah bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tidak ada yang dipaksakan, dan apa yang diceritakan oleh Kiki adalah pengalaman pribadi dia tanpa ada unsur memaksakan atau menyudutkan apapun ya. Jadi benar-benar sharing pengalaman aja ya. Kita lanjut lagi ya. Untuk kedepannya, kalau misalnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya cocok banget menjadi jodoh kamu, tetapi dia berbeda, apa yang akan kamu lakukan? Karena kan kamu melihat orang tua kamu juga berbeda ya, tapi bisa berjalan dengan baik, memiliki 5 anak dan keluarganya jauh dari konflik. Kalau seperti cerita kamu tadi, apakah kamu akan melanjutkan jalan itu seperti keluarga kamu atau kamu langsung cut? Aku tidak akan melanjutkan. Tidak akan melanjutkan, oke. Iya, karena aku sudah aku belajar taat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, aku kan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Gitu kan. Kita kan memang kita ini kan anak-anak pilihan Tuhan gitu. Masa sih nggak ada cowok yang lain selain dia gitu kan. Jadi kan memang harus pilih yang seiman kalau bisa. Berarti itu nomor 1 dalam mencari hubungan. Nomor 1, iya. Dan pastinya sepadan, Ci. Iya. Kalau orangnya udah baik banget sama kamu, cocok banget sama karakter kamu, gimana? Jangan, Ci. Kalau bisa jangan yang beda gitu kan. Oke. Jadi nomor 1 ya pasti semua orang punya prioritas yang berbeda-beda ya. Kalau buat kamu nomor 1 harus memiliki sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah keyakinan. Iya, karena kalau beda kayak gitu kan pasti nanti ya kalau misalnya dia ikut kalau misalnya dia mau ikut kita tapi karena aku nggak mau, karena aku nggak mau maksudnya. Ya. Jadi kalau maksud kamu adalah misalnya dia berbeda keyakinan tapi karena mau ikut kamu jadi pindah ke apa yang kamu percayain, tapi sebenarnya dalam hati dia nggak mau pindah keyakinan, dia cuma pindah karena kamu meyakini ini, jadi dia pindah ke situ. Kamu nggak mau kayak gitu? Nggak mau. Aku pengen dia itu percaya dulu Tuhan, baru kamu benar-benar yakin sama aku, kamu percaya Tuhan, kamu boleh ikut aku gitu. Karena kalau misalnya dia percaya, dia ikut karena aku, dia one day akan balik lagi. Maksudnya dia udah nggak akan percaya Tuhan lagi gitu, buat apa? Jadi lebih baik kamu percaya dulu sama Tuhan, kamu benar-benar kamu benar-benar tahu, kamu benar-benar percaya siapa itu Yesus gitu kan, baru kamu ikut aku gitu. Wow, jadi kalau misalnya kamu dipertemukan dengan seseorang yang berbeda dengan kamu, terus dia langsung bilang, saya akan ikut keyakinan kamu, kamu tetap bilang no? Oke. Karena kamu maunya dia berubah bukan karena kamu. Kamu maunya dia berubah ya karena keyakinan dia. Iya, karena dia percaya Tuhan, karena Tuhan bukan karena aku gitu kan. Dan itu panggilan sebetulnya ya, bukan paksaan atau bukan ajakan sebenarnya ya. Betul. Dan nggak bisa juga karena orang lain jadi ikut-ikutan. Ya, nanti dia kecewa sama kamu, dia jadi kecewa dengan kepercayaan kamu. Iya betul. Ini sudut pandang yang sangat menarik. Karena kamu sekarang lagi mau mencari pasangan hidup juga ya berarti? Iya sih. Jadi mencari pasangan hidup dan nantinya juga akan berkeluarga. Nilai-nilai ini yang ingin kamu bentuk dari sekarang gitu ya. Jangan sampai udah
menikah dan punya anak baru dipikirin belakangan. Iya, betul. Menurut kamu gimana? Menikah tadi sorry apa? Iya, menjadi misalnya jalanin dulu deh, gitu, jalanin dulu deh, nanti ke depannya lihat aja gimana. Karena kan banyak orang berprinsip seperti itu, kita cocok, kita jalanin dulu deh, siapa tahu ke depannya ya Tuhan yang menentukan. Gitu. Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih jalanin itu harus ada tujuannya ya. Tujuan kamu tuh apa gitu kan. Terus apa sih visi kamu dalam hidup kamu tuh apa gitu. Jadi aku nggak mau yang kayak sembarang kayak cuma jalanin dulu, enggak deh kayaknya gitu. Tapi aku mau kamu tuh tujuan kamu dalam hubungan ini tuh apa, kedepannya kamu mau seperti apa. Dan aku juga nggak akan main-main juga gitu kan, karena di usia seperti ini aku udah nggak cari untuk yang pacaran. Gitu. Udah cari yang serius ya? Iya, aku cari seorang pasangan. Gitu. Ini kamu orang yang sangat memegang prinsip berarti ya? Iya. Karena hubungan itu penting sih. Gitu. Itu kan yang bisa untuk jangka panjang nanti di keluarga juga. Ya, dan kamu juga sudah mengalami juga ya, lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Iya, betul. Dan tidak semua orang bisa menghargai perbedaan. Ya. Ada nggak pesan kamu untuk orang-orang yang anak-anak muda yang saat ini mungkin menjalani perbedaan-perbedaan itu? Pesan-pesannya untuk anak-anak muda. Iya. Menurutku jangan terlalu buru-buru lah dalam mencari pasangan gitu kan. Kalaupun memang berbeda, coba tanyakan pada pasanganmu, kamu ikut itu untuk siapa? Untuk Tuhan kah atau untuk diri kamu gitu kan? Karena semakin pasangan ngikut karena manusia, itu akan kecewa, percayalah. Ya, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu akan kembali lagi pada asalnya kalau dia tidak, kalau dia memang benar-benar tidak ikut Tuhan. Gitu. Jadi itu sih pesanku. Jadi sebelum Tuhan mempertemukan dengan versi terbaiknya Tuhan, kita harus jadi versi terbaik kita dulu. Wow, sebelum Tuhan mempertemukan dengan pasangan yang terbaik, jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu pesan kamu gitu ya. Luar biasa banget, ini pembicaraan yang sangat menarik, sangat inspiratif karena kamu orang yang sangat berprinsip. Kamu memiliki nilai-nilai yang kamu pegang dan kamu nggak mau keluar dari nilai itu. Gitu ya. Ada nggak pesan lagi yang mau kamu sampaikan untuk yang mendengarkan? Buat teman-teman gitu kan, mungkin ini dalam perjalanan hidup aku ya gitu kan, nggak apa-apa kalau kita saat ini lagi diproses Tuhan, kita lagi mengalami kayak kekacauan gitu, kita punya masa lalu yang buruk, semua orang punya masa lalu. Jangan pernah kayak putus asa sama hidup gitu kan, jalan nggak pernah dijawab Tuhan gitu, dan kayak jalan serasa udah buntu. Tapi percayalah kayak Tuhan tuh punya rencana yang indah banget gitu kan. Aku pernah mengalami titik di mana benar-benar hancur, tapi sampai hari ini aku masih ada kok gitu. Aku masih bisa survive gitu. Dan yang seperti yang bilang tadi, selama masih hidup itu juga udah suatu anugerah gitu ya. Aku pernah hancur banget bahkan kan, sampai aku benar-benar insecure gitu. Aku gimana nih, nggak punya rambut, sekolah aja aku tuh masih diomongin, dinyinyirin sama kakak kelas. Kurang insecure apa aku saat itu. Tapi kamu tetap maju terus ya. Dan kamu sangat terbantu dengan komunitas yang mendukung. Komunitas yang mendukung kamu terus ya. Kiki, thank you untuk sharingnya hari ini. Saya harap dan saya yakin apa yang kamu sharingkan bisa berguna untuk banyak orang, menginspirasi banyak orang, menjadi kekuatan untuk banyak orang. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfoxa yang berikutnya. 'Cause your voice matters.